Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan, kita akan belajar tentang tata letak ruang pengolahan. Tata letak atau bisa juga disebut dengan layout. Nah, ruang pengolahan atau biasa disebut sehari-hari kita menyebutnya dapur ya, atau bahasa Inggrisnya kitchen. Nah, dapur atau kitchen ini adalah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan memasak sekaligus peralatan penyajian dan berfungsi sebagai tempat mengolah makanan hingga penyajiannya. Kemudian dapur yang bersih dan dipelihara dengan baik ini akan menjadi tempat kerja yang menyenangkan dan higienis. Sehingga dapur yang bersih itu juga menjadi image yang bagus bagi institusi yang bersangkutan. Nah, ada dua hal yang menentukan dalam menciptakan dapur yang nyaman. Yang pertama, kita harus memperhatikan konstruksi dapur. Kemudian yang kedua adalah tata letak atau layout dari dapur. Nah, konstruksi dapur ini meliputi dindingnya, kemudian lantai, langit-langit, ventilasi, dan pencahayaan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian untuk tata letak yang baik ini juga setidaknya memenuhi dua aturan. Yang pertama, memungkinkan pengolahan itu dilakukan secara efisien. Kemudian juga menghindarkan kontaminasi silang antara makanan yang sudah jadi dengan bahan mentah. Nah, yang pertama konstruksi. Tadi saya sebutkan ada 5 hal ya. Ada dinding, lantai, langit-langit, ventilasi, dan pencahayaan. Nah, konstruksi yang baik itu seperti apa? Dapur itu sebaiknya memiliki konstruksi bangunan yang anti tikus atau rodent proof. Jadi tikus itu tidak bisa menggerogoti atau tidak bisa membuat lubang masuk ke dalam dapur. Karena seperti kita ketahui bahwa tikus merupakan pembawa mikrobia patogen yang dapat mencemari berbagai bahan dan makanan. Tikus merusak bahan makanan dengan mengerat, kemudian juga merusak peralatan, bahkan bisa menggigit kabel yang sangat mungkin mengakibatkan konsleting. Kemudian lubang yang ada di dapur itu bisa menjadi pintu keluar masuk si tikus itu, sehingga harus kita tutup dengan kawat kasa. Nah, kasa yang dipilih ini harus dari bahan kawat ya, supaya tikus tidak bisa mengeratnya. Karena ada kasa yang bahannya seperti plastik itu yang tikus masih bisa melubanginya. Kemudian untuk langit-langit dan dindingnya apa yang harus diperhatikan? Langit-langit dan dinding ini terbuat dari bahan yang tidak menyerap partikel. Partikelnya bisa air, bisa minyak, dan sebisa mungkin mudah untuk dibersihkan. Sehingga kalau kita lihat pada catering ya, dapur catering itu biasanya dindingnya itu dilapisi dengan keramik supaya mudah dibersihkan. Kemudian kalau dicat, biasanya catnya adalah cat minyak. Jadi bukan cat dinding yang doff itu ya, tapi dari bahan yang anti air sehingga mudah untuk dibersihkan. Nah, apabila menggunakan pelapis dinding ini harus dari bahan yang tidak beracun, non-toksik. Kemudian lantainya seperti apa? Lantai dapur dan area penyajian ini juga sebaiknya dari bahan keramik atau bahan yang tidak licin. Nah, untuk keramik pilih yang tidak licin dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian lantainya itu juga harus miring ya, cenderung miring ke arah pembuangan air. Ini fungsinya apa? Untuk mencegah tergenangnya air.
Nah, biasanya ketika membersihkan itu bisa menggunakan sikat dan deterjen misalnya, kemudian ada juga yang disemprot dengan air panas, kemudian didorong ya dengan pendorong dari karet itu, air harus mudah mengalir ke arah pembuangan. Kemudian apabila ada yang menggunakan karpet, itu sebaiknya juga dari bahan yang tidak licin, karena misalnya ada beberapa area lantai itu yang diberi karpet dari karet itu untuk mencegah terpeleset. Nah, itu sebaiknya dari bahan yang tidak licin. Kemudian yang kedua adalah ventilasi. Ventilasi ini sangat-sangat penting, jadi harus cukup. Harus cukup. Fungsinya apa? Supaya sirkulasi udara itu lancar. Jadi ruangannya tidak lembab. Kalau ruangannya lembab, maka sangat mudah tumbuh jamur dan bakteri. Nah, ini maka bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi misalnya kalian masak, kemudian sudah selesai ditinggal di dapur atau di meja saji, tetapi karena ruangan atau dapurnya itu lembab, maka masakan yang sudah jadi itu akan lebih cepat basi atau rusak. Nah, lain jika sirkulasi udaranya cukup, maka produk olahan itu juga lebih tahan lama. Kemudian ventilasi yang baik ini didesain dapat mengeluarkan asap dan uap, segala uap air, kondensasi, dan kelebihan panas ya. Kemudian aroma-aroma, bau dari proses pemasakan ini semuanya diharapkan dapat keluar dari ruangan. Ruang produksi atau dapur ini juga sebaiknya dilengkapi dengan alat penghisap atau exhaust. Ini juga sangat familiar ya di dapur rumah tangga. Ini juga banyak yang menggunakan exhaust. Jadi kipas yang bukan meniup tetapi menghisap. Seperti di lab kita juga memakai exhaust fan ini. Atau cerobong dengan sungkup yang disebut dengan fan hood seperti ini. Di hood ini payungnya ini ya. Jadi fan itu adalah kipas atau lubang udara. Jadi di dalam sungkupnya ini, di dalam payungnya ini dia terdapat kipas yang fungsinya menghisap. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan saluran, kemudian dia terhubung ke atap. Jadi ada saluran pembuangan ke arah luar. Nah, ini seperti di lab cooking kita juga memakai fan hood seperti ini. Fungsinya apa? Ini biasanya diletakkan di atas kompor. Di dalam fan hood ini ada exhaust fan-nya. Jadi exhaust fan ini harus kuat, harus bisa menghisap uap atau asap sisa pembakaran atau aktivitas memasak. Di bawah sini harus bisa terhisap semuanya. Nah, kenapa pakai payung? Supaya daya hisapnya itu lebih efektif ya. Jadi uap atau asapnya ini langsung naik, tidak menyebar kemana-mana sehingga dapat mengganggu aktivitas orang lain yang ada di dapur ini. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga faktor yang sangat penting dalam bekerja. Pencahayaan harus cukup untuk menjamin keberhasilan preparasi, kemudian pengolahan dan penyajian, juga penyimpanan. Misalnya kalau cahayanya kurang, kalian akan bisa salah menyimpan. Misalnya meletakkan garam ternyata di wadah tepung atau sebaliknya seperti itu. Misalnya tepung terigu keliru diberi label tepung kanji. Nah, itu bisa karena pencahayaan yang kurang. Kemudian pencahayaan ini juga sangat penting menjamin semua peralatan yang digunakan ini dalam keadaan bersih. Ketika mencuci, mata kalian harus melihat apa yang dicuci. Apa-apa yang dicuci itu harus bersih, kemudian dilap kering dan diletakkan di tempatnya masing-masing. Sehingga ketika pencahayaan kurang, kemungkinan
hasil pekerjaan juga tidak optimal. Maka di dapur ini ada pencahayaan, bisa dari jendela, bisa juga dari lampu. Ya, dari pencahayaan itu bisa alami dari jendela atau pencahayaan buatan dari lampu yang ada di dapur. Oke, kemudian tadi yang pertama konstruksi ya. Konstruksi tadi meliputi apa aja? Saya ulang, ada dinding, langit, kemudian ventilasi dan pencahayaan. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang tata letak. Tata letak atau layout dari dapur. Nah, tata letak yang baik ini memenuhi dua aturan. Yang pertama memungkinkan pengolahan ini bisa efisien. Jadi tidak buang-buang waktu gitu ya. Misalnya mencuci di sudut sini, kemudian memasak di sudut yang lain. Itu kan orangnya akan jalannya terlalu jauh. Kemudian tempat menyajikan malah berada di dekat tempat orang preparasi. Nah, itu tidak efisien dan tidak efektif. Nah, kemudian syarat yang kedua, menghindari kontaminasi silang antara produk makanan yang sudah jadi dengan bahan mentah, peralatan kotor, dan limbah. Jadi kalau makanannya sudah jadi, meja penyajian itu jangan di dekat tempat sampah, jangan di dekat tempat orang preparasi. Nah, sedang preparasi daging atau ikan, nanti percikannya bisa mengenai makanan yang sudah diolah. Nah, itu bisa menyebabkan sakit. Nah, ini ya yang dimaksud sesuai alur kerja, ini mulai dari preparasi, pengolahan, penyajian, pembersihan. Nah, ini sehingga nanti pekerjaannya bisa efektif. Kemudian tata letak itu dikatakan baik, dia sudah saya sampaikan apabila kontaminasi silang dari produk, kontaminasi silang produk dari bahan mentah itu dapat dihindari. Apabila jalur yang ditempuh produk makanan yang sudah jadi itu berbeda dengan makanan mentah. Jadi kalau ada dua pintu, untuk jalur bahan itu dibedakan dengan jalur makanan jadi. Jadi biasanya kan ada dua pintu tuh ya. Misalnya restoran yang pelayannya akan mengeluarkan makanan yang sudah dipesan itu harus berbeda dengan jalur penerimaan bahan. Nah, kemudian penanganan peralatan kotor ini menggunakan fasilitas air dan tempat cuci yang berbeda dengan yang digunakan untuk proses pengolahan. Jadi misalnya tempat membersihkan ikan, sayur, buah-buahan gitu ya, bahan-bahan yang mentah itu harus berbeda dengan tempat yang digunakan untuk proses pengolahan. Kemudian fasilitas menyimpan produk ini juga berbeda dengan bahan mentah, ini harus. Kemudian kontainer limbah atau tempat sampah ini harus dijauhkan dari produk makanan. Ya, sudah saya sampaikan dan tempat sampah harus dalam keadaan tertutup dan setiap hari harus dikeluarkan dari dapur. Jadi tidak boleh menyimpan sampah di dalam dapur. Sehingga ketika kalian selesai praktek, semua sampah harus dikeluarkan dan membersihkan sampai ke saluran pembuangan atau disebut grease trap. Itu untuk menghindari kontaminasi. Oke, kemudian ada faktor apa saja yang mempengaruhi tata letak. Jadi, berapa jumlah tamu yang akan kalian layani. Ini misalnya kalian mempunyai resto ya, mempunyai kafe atau mempunyai usaha tempat makan itu biasanya sehari itu kedatangan tamu berapa, maka itu disesuaikan dapurnya harus seberapa besar. Kemudian berapa jumlah makanan yang harus disiapkan setiap waktu. Misalnya ada yang ibunya usaha catering,
ketika pelanggannya makin banyak, maka jumlah pesanan akan semakin banyak, sehingga harus disesuaikan dengan kapasitas dapur. Nah, kemudian tipe atau cara pelayanan yang diterapkan. Misalnya, resto yang ini ya menyajikan makanan secara prasmanan, sehingga dimasak dulu, kemudian disajikan, kemudian tamu-tamu berdatangan. Nah, itu masakan atau makanan itu sudah diolah dulu sebelumnya. Beda dengan misalnya warung lotek gitu ya, sehingga ketika tamu datang baru dibuat. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana tata letak dari dapur tersebut. Misalnya apa? Datang, pesan, baru dibuatkan. Nah, itu kan berarti ketika tamunya yang datang banyak, maka dapurnya juga harus bisa membuatkan secara cepat sejumlah tamu yang datang saat itu. Beda dengan ketika makanan itu sudah siap. Kemudian ini sama ya sistem penyajian makanan. Kemudian sistem operasi penerimaan bahan, barang, dan pergudangan. Ini apa saja yang harus disimpan, apakah perlu chiller, freezer, atau hanya cukup dengan dry storage, seperti itu juga akan mempengaruhi tata letak dari dapur. Nah, kemudian ini ada beberapa tipe dapur. Type of kitchen, ada tipe square. Square ini sisinya keempat sisinya sama ya, keluar. Nah, dapur yang seperti ini dikatakan kurang efektif, katanya seperti itu. Nah, the square kitchen is not so common as the distance. Jadi jarak dari dinding ke dinding itu terlalu jauh. Kemudian orang juga jalannya itu terlalu jauh. Nah, bagian tengahnya biasanya kosong atau akan sulit dimanfaatkan untuk apa ya gitu. Kemudian atau bisa juga di sini untuk tempat preparasi juga bisa, atau misalnya pekerjaan yang apa ambil lalu seperti itu, sehingga hal-hal yang biasanya fix atau peralatannya memang harus settle, itu biasanya dia ada di bagian samping seperti kompor gitu, dan bak cuci gitu biasanya diletakkan di bagian samping. Nah, di bagian tengah ini bisa untuk aktivitas preparasi. Kemudian ada untuk ini plumbing. Plumbing itu pipa air ya, dan electricity, kabel-kabel listrik atau gas, pipa gas itu sebaiknya juga diletakkan di dinding. Jadi bukan ditanam di lantai. Jadi lab kita itu belum memakai central gas, jadi masih memakai tabung gas LPG yang kalau kosong kemudian ditukar isi ulang, sehingga kabel selang gasnya itu masih terlihat kemana-mana ya. Nanti kalau sudah dipasang central gas, pipa dari gas itu sebaiknya ada di dinding atau menggantung di atas gitu. Itu mempermudah dalam memperbaiki atau maintenance-nya, perawatannya. Kemudian ini ya ada persegi panjang. Ini dapur yang sangat umum pada perusahaan catering. Ini biasanya seperti ini. Jadi ini bisa untuk pintu bahan datang. Ini untuk pintu produk seperti itu. Nah, biasanya digunakan pada
aktivitas yang banyak. Jadi kalau misalnya pesanan banyak itu lebih efektif menggunakan dapur persegi panjang seperti ini. Kemudian pada perusahaan yang besar, ketika berbagai macam menu itu diolah, disajikan gitu ya, dan lebih banyak tempat dibutuhkan, ini dapur tipe seperti ini juga ternyata lebih efektif, terbukti efektif. Misalnya ini diterapkan di rumah sakit, kemudian restoran yang besar, dan berbagai dapur, misalnya dapur di asrama haji seperti itu ya, atau dapur sekolah gitu, bisa dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian dapur berbentuk U, U-shaped kitchen, ini juga dikatakan tipe yang efisien. Kemudian juga step saving. Step saving ini hemat langkah, jadi nggak terlalu capek ya mondar-mandirnya, karena aktivitas di dapur ini sangat melelahkan, Dek. Jadi kalau kalian kerja di dapur dari pagi sampai siang itu capek, karena memang tidak boleh duduk, dan apabila pada jam-jam padat, jam sibuk itu benar-benar memerlukan rute yang efisien, sehingga kalau tadi ya dikatakan terlalu jauh dari dinding ke dinding, mencapai dari satu unit ke unit lainnya gitu, itu akan membuat sangat kelelahan pekerjanya. Nah, kalau lelah maka sangat mungkin melakukan kesalahan. Nah, ini doors allocated at the end of the U. Jadi ini pintu, ada 2 pintu di sini. Kemudian sink itu bak pencucian itu in the end wall. Jadi di sini ini ada bak pencucian di sini. Nah, kemudian apa? Di sini orang juga mudah untuk berpindah dari sisi yang satunya ke sisi yang lain. Ini di sini ada penghubungnya ya. Kemudian juga ini dapur yang tipe U seperti ini bisa digunakan di rumah makan. Jadi orang-orangnya, para tamunya ini lokasi tempat duduknya pada sisi luar ini, pada sisi luar dari huruf U ini. Tamu-tamunya duduknya di sebelah sini, luar sini, sehingga dikatakan bahwa dengan model U-shaped kitchen ini adalah bentuk yang efisien. Kemudian ini juga ada L-shape. Ada L-shape ini biasanya digunakan untuk ini tempat yang enggak terlalu luas ya, karena ini kan dapurnya terlihat dia pada tepi dinding. Ini ada dinding yang sini, kemudian ini ada bagian siku. Jadi hanya sepanjang dinding pada huruf L ini. Nah, kemudian tamu-tamunya ini bisa letaknya di sini. Ini juga biasanya digunakan apabila rumah makan atau tempat usahanya itu tidak terlalu luas. Oke. Kemudian, nah ini ya. It is an efficient design where floor space is limited. Jadi ketika tempatnya itu sempit, maka desain seperti ini dikatakan efisien. Nah, kemudian ada apa untuk kantin sekolah atau di apa itu ya? Di counter makanan, food court. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi ini di sini ada dapur di sisi yang sebelah kiri, di sini juga ada di sisi sebelah kanan. Kemudian tempat penyajiannya ini ya, pada bagian yang sisi yang panjang ini adalah tempat penyajian makanan. In parallel kitchen, the sides of passage may be utilized while the center space ini ya, ini bisa digunakan sebagai lorong. Orang-orang bisa makan di sini atau sebagai
tempat untuk anak-anak bermain ini juga bisa. Nah, ini dikatakan di sini bisa digunakan untuk children, jadi bisa dipasang mattress, bisa dipasang karpet gitu ya. Kemudian anak-anak biasanya makan sambil duduk di lantai atau di matras tersebut. Kemudian atau orang bisa langsung beli dan dibawa pergi gitu. Jadi tipe yang take away gitu ya. Kemudian ini ada straight line. Straight line ini ini juga biasa disebut dengan dapur tipe I, bentuk I, huruf I. Biasanya seperti ini untuk kios gitu ya, seperti kafe gitu. Jadi sangat simple. Nah, ini di sini ini kan counternya ini. Jadi orang datang di sebelah sini, kemudian ini adalah bagian terbuka, ini bisa dibuka, kemudian bisa ditutup kembali, dinaikkan seperti itu ya. Ini yang bulatan tanda silang ini adalah kompor. Kemudian bisa juga ada tempat cuci dan preparasi di sebelahnya, ada tempat penyimpanan bahan-bahan. Nah, ini untuk dan efisien. Nah, ini di sini saya berikan contoh layout dapur restoran. Ini tipe apa tadi? Rektanguler ya, persegi panjang. Nah, ini kita lihat di sini ini ada pintu. Yang simbol seperti ini adalah pintu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, yang huruf M ini adalah wastafel, tempat pencucian tangan sebelum melakukan pengolahan. Diletakkan persis sebelah kanan pintu. Sehingga ini adalah pintu masuk karyawan. Orang masuk di sini harus cuci tangan dulu di sini. Kemudian ada huruf N dan O. Ini adalah tempat penyimpanan. N ini adalah gudang untuk barang-barang steward ya, untuk bersih-bersih, dan bisa juga diletakkan locker juga bisa. Kemudian pada bagian O ini ada pintu masuk ya. Ini bisa untuk chiller, bisa yang A ini chiller, yang O ini juga chiller. Jadi ada sayur, ini chiller berupa sayur. Kemudian yang A ini juga chiller untuk bahan mentah, seafood ya. Jadi dibedakan meskipun ini satu dinding ya, satu dinding satu ruangan, tetapi ini yang pas pintu masuk ini untuk menyimpan buah dan sayur, kemudian terpisah ya, di dalamnya ada area masuk lagi untuk menyimpan bahan-bahan seafood. Nah, itu memang harus dibedakan seperti itu. Nah, yang bagian N ini untuk perlengkapan dan bisa juga untuk locker. Kemudian yang P ini kita lihat, oh ternyata ada akuarium untuk meletakkan lobster yang masih hidup. Kemudian di sini kita lihat pada B, oh ini ada work table. Jadi untuk memotong ikan. Jadi ini restoran yang menyajikan olahan ikan. Kemudian Q dan R ini juga work table untuk preparasi. Kemudian kita lihat kompornya ada D dan E. Di sini adalah kompor. Jadi ini preparasi, kemudian setelah preparasi dekat ya dengan kompor untuk mengolah. Kemudian selanjutnya yang F ini adalah tempat pembakaran. Nah, ini juga tempat pembakaran. Nah, sudah jadi, maka pada area G ini adalah untuk menyajikan makanan yang sudah jadi. Oke, ini salah satu contoh layout di sebuah restoran seperti ini. Nah,
Ini juga ada contoh yang lain yang bisa kalian cermati di sini ya. Contoh layout yang lain, ini ada keterangan-keterangannya. Kalian bisa belajar ini ternyata juga tipe yang persegi panjang. Ini ada pintu, yang simbol seperti ini pintu. Oke. Kemudian ini juga ada satu lagi contoh layout pada restoran. Ini ya ada 2 pintu. Nomor 1 pintu masuk, yang kedua ini pintu keluar. Nah, kemudian ini di sini, ini adalah yang nomor 13 ini adalah kompor. Kompor, oven, tungku, penggorengan, ini semuanya ada di sini. Memanjang, kemudian nomor 14 ini adalah tempat penyajiannya, meja saji di sini. Nah, ini di sini pada bagian sudutnya ini ada ruang penyimpanan dingin, ada chiller, ini ada freezer ya. Kemudian ini ada dry storage di sini. Kemudian nomor 11 ini adalah tempat preparasi. Oke, tempat preparasi. Kemudian nomor 10 ini adalah almari untuk menyimpan bumbu. Nah, seperti ini bisa kalian pelajari layoutnya yang efektif seperti apa. Nah, untuk materi layout saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.